Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we are able to doing this presentation via Zoom meeting. Secondly, salawat and salam also delivered to our Prophet Muhammad SAW, who has guided us from the darkness to the brightness. The presentation today is about basic skill of micro teaching, and the first session is opening. So let me introduce our team. My name is Nurnil Lamsari as a moderator and also the first speaker. And the second one is Nurida as the second speaker, Rada Mustika as the third speaker, Rizka Fradina Asari as the fourth speaker, Dwi Wahyu Wijayanti as the fifth speaker, Aidil Satriani as the sixth speaker, Nur Kamila as the seventh speaker, and Anggita Damayanti as the eighth speaker. So let's open our meeting by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the next is agenda is presentation session. So for the first turn will be given by me. Okay, the definition of teaching skills. Teaching skills may be defined as a set of teacher behavior which are especially effective in bringing about desired changes in pupils and teachers. Teaching skills are the effectives and behaviors that facilitate learning in students. Teaching skills are also instructional techniques and procedure used by teacher in the classroom. So, teaching skill yang kita ketahui dengan kemampuan atau keterampilan mengajar ini adalah suatu sifat khusus yang dikuasai oleh seorang guru, dosen, instruktur, mentor, dan lain-lain, di mana mereka melaksanakan kegiatan mereka untuk mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. So, this is how the teachers share their knowledge or their experience to the students, so the students can get the point. I think that's enough for me, and the next is by the second speaker, Nurida. Time is yours. All right, I will explain about the component of teaching skills. Teaching skills is a set of strictly overt behavior of teacher, verbal and non-verbal, that can be observed, measured, and modified. There are three components, namely perception. Teaching skill have a perceptual component for observing and receiving feedback. Jadi di sini persepsi merupakan keterampilan mengajar yang memiliki komponen persepsi untuk mengamati dan menerima umpan balik. Kemudian cognition, it refers to behavior or experience of knowing in which there is some degree of awareness as in thinking and problem solving. Di sini kognisi itu adalah mengacu pada perilaku dan pengalaman untuk mengetahui di mana ada tindak kesadaran tertentu seperti dalam berpikir dan pemecahan masalah. Kemudian action, teaching skill demand every teacher to actually practice his or her perceived and acquired knowledge in an effective manner in the classroom. Jadi di sini action adalah tindakan. Keterampilan mengajar ini menuntut setiap guru untuk benar-benar mempraktikkan pengetahuannya yang dirasakan dan diperoleh dengan cara yang efektif di kelas. I think that's all from me. Okay, thank you so much, Nurida. The next turn is for the third speaker, Rada Mustika. Time is yours. So I will explain about basic skill of micro teaching. Next first is lesson planning. This is clear-cut, objective, and unappropriate planned sequence. The content should be concise, appropriate, relevant, and could cover the specific duration. Di sini maksudnya perencanaan pembelajaran membuat
perencanaan atau persiapan untuk keterampilan yang dilatih yang bertujuan secara jelas dan berurutan. Perencanaan ini harus sesuai, relevan, singkat, dan mencakup durasi yang ditentukan. Adapun unsur-unsur yang meliputi menentukan tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada introduction skill atau set introduction. This is the skill of gaining pupils' attention at the beginning of the class by establishing rapport with the pupils, promoting their attentions, exposing them to essential contents, and linking their previous knowledge with the topic. Practitioners provide opening skill in several ways, such as greeting students, play, check attendance list, giving motivation, giving a clue that relate to the material. Jadi yang kedua ada keterampilan membuka. Keterampilan membuka dapat menarik perhatian peserta didik untuk membangun hubungan yang baik dan memberikan perhatian kepada peserta didik, serta menghubungkan pengetahuan mereka dengan topik yang sebelumnya. Dan kegiatan membuka ini dapat dilakukan seperti menyapa peserta didik, berdoa, memeriksa daftar hadir, memberikan motivasi, memberikan petunjuk yang berkaitan dengan materi. Dengan kegiatan membuka pelajaran ini dapat mengkondisikan peserta didik agar termotivasi dan memperhatikan dengan apa yang dipelajari. Mungkin itu saja dari saya. Okay, thank you so much Radha Mustika. The next speaker is Rizka Fradinas Ari. Time is yours. Baik, the next skill is presentation and explanation skill. This skill is teacher enthusiast explanation, narration, giving appropriate illustration and example, planned repetition, and encouraging group discussion, wherever necessary. The trainee teacher should be able to rightly explain the concept by simple, relevant, and interesting example to increase others' understanding. Jadi, di sini keterampilan presentasi dan penjelasan. Dalam keterampilan ini terdapat serangkaian yang berupa penjelasan narasi, memberi penjelasan yang sesuai dengan ilustrasi dan contoh, plan yang direncanakan, dan diskusi kelompok. Guru harus mampu menjelaskan dengan benar konsep dengan contoh sederhana, relevan, dan menarik untuk meningkatkan pemahaman. Keterampilan ini melibatkan kemampuan seorang guru untuk menggambarkan secara logis bagaimana, mengapa, dan konsep apa. Lalu dalam keterampilan presentasi dan menjelaskan, perlu diingat bahwa kita harus yang pertama in simple language, yang berarti menjelaskan materi dalam bahasa yang sederhana. Maksudnya tidak ribet, bahasa tidak berat dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, should not be given the shape of an advice. Maksudnya seharusnya tidak diberi bentuk nasihat. Maksudnya di sini hanya fokus pada penjelasan materi dan tidak dicampur dengan nasihat, karena fokusnya kita di sini untuk menjelaskan tentang pelajaran agar siswa itu paham. Terus yang ketiga, should be in sequence, harus berurutan. Maksudnya tidak berhambur dalam memberi penjelasan atau rapi. Misalnya dari pengertian, lalu lanjut ke macam-macam, lalu ke contoh dan latihan soal. Pastikan siswa paham dengan materi yang kita jelaskan. Lalu yang terakhir, harus sesuai dengan usia, pengalaman, dan tingkat mental siswa. Maksudnya di sini harus sesuai dengan usia siswa. Misal kita mengajar di SD, SMP, atau SMA. Jika kita mengajar di SMP, maka kita berikan materi untuk SMP. Begitu juga jika di SMA, maka berikan materi untuk SMA. Lalu harus sesuai dengan pengalaman siswa. Maksudnya kita harus mencari tahu apakah siswa ini pernah diberi penjelasan tentang materi yang kita ajarkan sebelumnya. Nah, jika belum, maka lebih baik kita jelaskan dengan baik dari awal dengan secara perlahan agar siswa tidak tertinggal. Lalu yang terakhir, sesuaikan dengan tingkat mental siswa. Maksudnya kita melihat apakah siswa kita siap menerima materi
Lalu kita melihat jika ada siswa yang cacat dari lahir, misal seperti buta, maka bagaimana cara kita untuk membantu agar dia dapat belajar dan memahami materi kita. Misalkan kita beri tape recording buat dia belajar di rumah. Lalu sebagai guru kita usahakan mengajar dengan santai tanpa membuat siswa merasa tertekan agar mental mereka juga siap untuk belajar. Keadaan seperti cacat karena bawaan dari lahir, cacat karena kecelakaan, idiot dan lain-lain itu pun juga harus kita perhatikan agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Dan hal kecil seperti suasana hati siswa, misalkan ada siswa yang sedih, maka bagaimana cara kita untuk meningkatkan semangat mereka dalam belajar. Misalnya kita titipkan candaan atau gurauan serta games dalam mengajar gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you so much to Rizka Fradinas Ari. The next speaker is Dwi Wahyu Jayanti. Time is yours. Okay, thank you, moderator. So the fourth skill of stimulus variation. This skill is recurring and sustaining the attention of the pupil is imperative for a good teacher. The effective components of the skills are gesture or gerak tubuh ya. Jadi variasi dalam mimik atau gerakan kepala atau badan merupakan bagian yang penting dalam komunikasi. Jadi kalau kita mengajar, kita bisa melakukan dengan gerakan tangan. Biasanya ada yang kayak tuh dalam penjelasan tuh ada yang menjelaskan kisah-kisah para nabi, misal dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Itu bisa menggunakan mimik wajah, gerak tangan, atau gerak tubuh gitu penjelasannya. Lalu ada change in the speech pattern atau perubahan pola bicara. Nah, di sini maksudnya tuh suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan. Salah itu. Mohon maaf. Itu untuk voice variation and modulation atau pitch, volume, and speed. Nah, untuk yang change perubahan pola bicara, maksudnya itu dia seperti pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kan kita ada belajar tentang puisi atau majas. Nah, dalam pelajaran puisi kita tuh kayak ada jeda, intonasi nada. Nah, itu diubah pola bicaranya sesuai dengan intonasi-intonasi yang ada. Lalu ada voice variation and modulation yang tadi seperti saya bilang itu perubahan volume dan kecepatannya. Seperti ada sistem baca cepat. Nah, itu dia pakai komponen yang seperti ini. Lalu ada change in the interaction pattern, yaitu perubahan pola interaksi. Biasanya interaksi ini digunakan pada siswa-siswa tertentu. Ada yang mohon maaf nih, biasanya ada yang punya gangguan mental atau misal kayak agak sedikit berkebutuhan khusus, tapi dia disekolahkan masuk dalam sekolah umum, jadi pola interaksinya berubah. Itu biasanya dilakukan oleh guru kepada muridnya. Lalu ada fokus. Nah, fokus di sini maksudnya penekanan. Untuk memfokuskan perhatian peserta didik pada suatu aspek yang penting atau aspek kunci, guru dapat menggunakan penekanan secara verbal. Biasanya dikombinasikan dengan gerakan anggota badan. Lalu pausing movement atau gerakan jeda. Untuk menarik perhatian siswa atau peserta didik dapat dilakukan dengan mengubah suasana menjadi sepi, tiba-tiba gitu misalnya. Tiba-tiba terdiam. Nah, dari suatu kejadian tersebut,
terjadi tanpa dari suatu kegiatan tersebut tanpa kegiatan atau diam dari akhir kegiatan pelajaran ke kegiatan berikutnya. Maksudnya kayak jeda ya, sebelum lanjut ke pelajaran berikutnya memang guru itu memberikan suasana menjadi sepi gitu. Itu emang disengaja ya. Lalu yang terakhir ada emphasizing on significant points atau penekanan pada poin-poin penting. Nah, ini biasanya dari gurunya emang hanya memberikan materi pada poin-poin penting saja. Jadi kayak misalnya dalam buku cetak sudah dijelaskan semua, tapi guru tuh memang hanya memberi poin-poin, jadi tidak semuanya dijelaskan. Misal dalam satu bab itu ada 4 materi, tapi dengan beranak pinak tuh maksudnya. Jadi 4 materi itu punya penjelasan di setiap poinnya. Tapi guru itu hanya menekankan pada poin-poin pentingnya saja, jadi tidak semuanya dijelaskan. Seperti itu. Oke, thank you. Mungkin bisa dilanjut pada next speaker. Okay, thank you so much, Dwi Wahyu Jayanti. The next turn will be given by Aidil Satriani. Time is yours. Okay, thank you Nurul Amsari as a moderator. Okay, I will continue the presentation. The material is proper use of audiovisual aids. This is the increased awareness the audiovisual aids and other equipment is important for this skill. Use of audiovisual aids help in maintaining discipline in the class, since all the student attention are focused in learning. This is interactive session also develop critical thinking and reasoning that are important components of the teaching learning process. Okay, the next is skill of blackboard writing. Blackboard writing is an important visual aid used by teachers of effective teaching. A teacher makes extensive use of blackboard in our classroom teaching for working our problems, deriving formula, proving theorems, drawing figures, constructing geometrical figures, and so on. Every teacher should be proficient in the skill of using blackboard. Good blackboard reading leads in the following. The first is clarity in the understanding of concept, reinforcement of the idea which is being verbally presented, conveying a holistic picture of the content, and the last is adding variety to the lesson and drawing attention to the public of the key concept. And the components of skill of blackboard reading are legibility or easy to read, size and alignment in a straight line, highlighting main points, utilization of the space, blackboard summary, correct tenses, position of the teacher, contact with the pupils. Okay, that's all from me. Thank you, Nurul Amsari as a moderator. Okay, thank you so much, Aidil Satriani. The next will be given by Nur Kamila. Time is yours. Okay, thank you, moderator. Next is reinforcement. Reinforcement is recognizing pupils' difficulties, listening, encouraging pupil participation and response. The use of positive verbal and non-verbal cues would be the key components for this skill. Jadi, dalam reinforcement adalah respon yang diberikan guru, baik bersifat verbal ataupun non-verbal, untuk mendorong peserta didik agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar. Contohnya memberikan pujian seperti very good, give applause, atau excellent. Next,
Next is skill of probing question. This skill is probing question are those which help the pupils to think in depth about the various aspects of the problem and enabling pupils to understand the subject deeply. Jadi dalam probing question ini, pertanyaan lanjutan yang akan mendorong murid untuk lebih mendalami jawabannya terhadap pertanyaan yang pertama. Dengan pertanyaan menggali siswa didorong untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jawaban yang diberikan pada pertanyaan sebelumnya. Contohnya itu, ketika guru bertanya mengapa setiap makhluk hidup membutuhkan makanan, muridnya akan menjawab karena membutuhkan energi. Lalu guru akan bertanya lebih dalam lagi, lalu apa hubungannya makanan dengan energi? Seperti itu. Itu saja dari saya. Kembali ke moderator. Okay, thank you so much, Nur Kamila. So the last speaker is Anggita Damayanti. Time is yours. Thank you very much, moderator. So I will explain skill number 9 and skill number 10. Skill number 9 is classroom management. Managing the classroom is teacher skills to create optimal learning condition. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa memanage kelas kita. Memanage di sini artinya kita sebagai guru harus bisa memberikan sikap yang tegas kepada siswa kita. Contohnya memberikan proper instruction, instruksi yang tepat kepada siswa kita saat mereka ribut, saat mereka bermain di dalam kelas, saat mereka tidak memperhatikan guru, dengan cara guru bisa berkeliling ke sekitar kelas atau mengawasi siswa secara langsung dan memberikan teguran kepada mereka. Dan skill yang terakhir yaitu skill of achieving closure. Skill of achieving closure mean method of concluding a teaching session so as to bring out the relevance of what has been learned, its connection with past learning, and its application to future learning. Jadi di skill yang terakhir ini kita sebagai guru harus bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari itu. Dan pelajaran hari itu harus memiliki hubungan dengan pelajaran yang sebelumnya, dan juga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa kita aplikasikan di masa depan. Kemudian di closure ini, guru juga bisa memberikan pertanyaan kepada siswa seperti apakah ada yang ingin ditanyakan, apakah materi hari ini dapat dipahami dengan baik, atau memberikan statement-statement tentang poin-poin penting tentang apa yang telah dipelajari hari ini, dan kemudian guru ini bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat hari ini di pelajaran yang selanjutnya. Guru membuat a new situation, situasi baru pada siswa di mana mereka nantinya bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari pada hari ini. Dan terakhir yang paling penting adalah closure should be timely. Penutup ini harus tepat waktu. Kita harus sebagai guru harus menyiapkan pembelajaran itu dimulai dan diakhiri dengan tepat waktu. I think that's enough for me. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okay, thank you so much, Anggita Damayanti. Finally, we come to the last agenda. We would like to say thanks to all your participation and your nice attention. So we hope this presentation will give benefit for us. Amin. So the last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you guys. Thank you guys. Dadah. Bye.